Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap buronan kasus suap PLTU Riau I Samintan. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang melibatkan mantan anggota DPR RI Eni Maulani Saragih, Johannes Budi Sutrisno, dan juga Idrus Marham yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Melalui konferensi pers yang digelar di KPK pada hari ini, Lembaga Antirasuah sudah mengincar Samintan sejak hampir 1 tahun yang lalu. Pada bulan April 2020, KPK telah menetapkan status daftar pencarian orang pada Samintan. Setelah hampir 1 tahun buron, Samintan yang namanya pernah tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes akhirnya ditangkap oleh KPK. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau I. Perkara ini merupakan pengembangan operasi tangkap tangan pada tanggal 13 Juli 2018 di Jakarta, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Eni Maulani Saragih, Johannes Budi Sutrisno Koco, dan Idrus Marham, yang saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap buronan kasus suap PLTU Riau I Samintan. Untuk mengulasnya, saya sudah bersama dengan produser lapangan CNN Indonesia dan Raff Kahvi di gedung KPK saat ini. Raff, selamat malam. Seperti apa perkembangan kasus penangkapan terhadap Samintan dan sebetulnya bagaimana peran Samintan ya dalam pusaran korupsi terkait dengan PLTU Riau I ini? Ya, betul sekali Reinhardt. Tadi sore sekitar pukul 4 sore di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, pihak dari KPK sudah menggelar konferensi pers terkait dengan penangkapan Samintan yang merupakan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal yang ataupun juga sudah menjadi buronan atau daftar pencarian orang oleh pihak KPK sejak April 2020 dan pada bulan April maksud kami dan pada sekitar bulan Maret 2021 ini Samintan ditangkap oleh penyidik KPK yang bekerja sama dengan pihak kepolisian di wilayah DKI Jakarta yang dilakukan penggeledahan dan ditangkap di salah satu kafe di Bilangan Jakarta Pusat. Reinhardt, seperti kita ketahui dari penjelasan pada saat konferensi pers dari Deputi Penindakan dan juga Eksekusi KPK Karyoto tadi sore mengatakan bahwa kasus dari Samintan ini merupakan pengembangan dari kasus yang melibatkan mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih, kemudian juga Johannes Koco dan juga Idrus Marham yang telah ditetapkan menjadi tersangka dan memiliki kekuatan hukum tetap. Diduga bahwa dari kasus yang melibatkan Samintan dan juga Eni Saragih ini merupakan kasus yang bermula ketika perusahaan milik Samintan yaitu PT Asmin Kolalindo Tuhub terkait masalah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara, di mana pada saat itu Samintan dan juga meminta bantuan kepada Eni Saragih untuk bisa menyelesaikan keputusan terminasi oleh Kementerian ESDM, dan Eni Saragih menjanjikan akan membantu Samintan agar kasus tersebut bisa lancar dan bahkan juga pernah mengancam Menteri ESD pada saat itu Ignatius Jonan untuk dipermalukan di DPR. Namun akhirnya keputusan Mahkamah Agung akhirnya tetap pada keputusan di awal, yaitu memenangkan pemerintah dalam kasus terminasi ini. Diduga bahwa Eni Saragih menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari Samintan. Dari kasus ini Samintan dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 64 ayat 1 KUHP. Terkait masalah penangkapan Samintan sendiri, Reinhardt, dilakukan penahanan selama 20 hari dari tanggal 6 April sampai dengan tanggal 25 April 2021. Sebelumnya, Reinhardt dan juga pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan rutan KPK, maka Samintan sudah lakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan KPK cabang Kafling C1, Reinhardt.
Baik, Raff, ini kan pengembangan dari kasus yang sudah berjalan cukup lama ya, PLTU Riau I, sampai kemudian Samintan sempat ditetapkan sebagai DPO. Nah, kronologis KPK sampai kemudian terjadi penangkapan setelah Samintan ini sebagai DPO seperti apa? Apakah ada penjelasan dari KPK tadi? Iya, pada saat KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Eni Maulani Saragih, kemudian juga Yohanes Koco dan juga Idrus Marham, KPK sendiri melakukan pengembangan penyidikan sampai sejauh mana keterlibatan ketiga orang ini terkait masalah pembangunan PLTU Riau I dan juga kasus terminasi yang melibatkan perusahaan milik Samintan sendiri dan juga masalah kasus suap yang melibatkan Eni Saragih. Namun dari pengembangan penyidikan ini KPK melakukan penyidikan dan akhirnya menemukan bahwa ada beberapa oknum yang terlibat dalam kasus yang melibatkan Eni Saragih ini, sehingga pada saat pemanggilan terhadap Samintan sendiri ini pihak KPK tidak mendapatkan informasi mengenai kejelasan kedatangan Samintan untuk dimintai keterangannya kepada KPK. Oleh karena itu sejak April 2020 pihak KPK sendiri menetapkan daftar pencarian orang kepada Samintan karena diduga tidak datang kepada atau memenuhi panggilan KPK untuk proses penyidikan, sehingga selama 1 tahun Samintan buron di sekitar wilayah DKI Jakarta. Dan menurut keterangan dari pihak KPK pada saat konferensi pers tadi, bahwa Samintan sendiri ditangkap di salah satu kafe yang berada di Bilangan Tamrin, Jakarta Pusat, yang melibatkan selain dari KPK sendiri juga dibantu oleh pihak dari Kepolisian Republik Indonesia. Reinhardt. Baik, terima kasih Raff Kaffi untuk laporan Anda langsung dari gedung KPK di Jakarta.